Situasi itu terjadi ketika manusia melewati tahap akhirat. Dalam surah ke-7 susunan mushaf ini diceritakan secara gamblang dan penuh alur yang menegangkan mengenai perjalanan manusia mulai dari tiada sampai ada yang ke surga dan ada yang ke neraka. Penghuni Al-A'raf adalah kaum yang memiliki banyak amal, namun tidak memadai untuk dapat masuk surga. Dan amal buruk mereka pun tidak memadai untuk dibalas dengan neraka. Mereka ditempatkan di sebuah gedung tinggi bernama Al-A'raf. Mereka mengenal orang lain melalui tandanya. Mereka mencela para penghuni neraka yang ketika di dunia adalah para tokoh dan pemimpin mereka. Ma'alna ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Tidaklah bermanfaat bagimu harta dan pengikut yang kamu kumpulkan serta kekuasaan yang kamu sombongkan. Sementara itu proses pengadilan Allah sedang berlangsung, dan kemudian sebagian penghuni Al-A'raf digiring ke surga. Penghuni Al-A'raf berkata lagi kepada para tokoh kufar penghuni neraka yang celaka itu, Haula'il ladzina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmah. Mereka itukah orang-orang yang kamu telah bersumpah bahwa mereka tidak akan masuk surga. Sementara itu terdengar seruan kepada penghuni Al-A'raf, masuklah kalian ke dalam surga, tidak ada khawatir, tidak ada kesedihan di dalamnya. Situasi itu terjadi ketika manusia melewati tahap akhirat. Dalam surah ke-7 susunan mushaf ini diceritakan secara gamblang dan penuh alur yang menegangkan mengenai perjalanan manusia mulai dari tiada sampai ada yang ke surga dan ada yang ke neraka. Kekuatan umat Islam terletak pada akidahnya bahwa tiada Tuhan selain Allah, tiada yang mereka percayai selain Allah. Ketika Allah mengabarkan tentang akhirat, mereka percaya 100%. Berita-berita dari Allah tentang akhirat itu terdapat dalam surah ke-39 tertib nuzul ini. Selain akhirat, juga diceritakan mengenai contoh-contoh orang yang sukses dan gagal dalam kehidupan. Kemudian ada penghuni surga dan ada penghuni neraka. Semua itu melalui sebuah proses yang dilalui di dunia ini. Kisah-kisah tersebut bisa jadi pegangan hidup kita sebagai manusia sehingga tidak celaka. Kekuatan akidah ini memunculkan keikhlasan, yaitu sebuah perilaku hati yang bersih hanya untuk mengabdi kepada Allah, tidak takut selain kepada Allah. Bersih dari pengaruh lain, misalnya godaan setan. Allah mengingatkan melalui surah ini dengan kisah-kisahnya yang menyentuh tentang godaan setan ini. Godaan setan tersebut tidak akan berpengaruh apa-apa bagi orang yang ikhlas. Iman dan takwa adalah kunci meraih kemakmuran dunia. Jika iman dan takwa disederhanakan, maka mutiara iman dan takwa itu adalah keikhlasan. Rasulullah ditugasi untuk berdakwah kepada masyarakat jahiliyah. Jahiliyah bukan berarti tidak pintar mencari harta atau tidak mengerti hukum atau tidak pandai menghitung, tapi jahiliyah karena menyembah sesama manusia, tidak mengerti kedudukan manusia. Mereka pikir tidak ada bedanya manusia dengan binatang. Mereka hidup bebas, berzina dianggap biasa, mengumbar aurat bukan sesuatu yang tabu, mencuri dan korupsi sudah budaya. Mereka pikir asal tak diketahui manusia itu bukan dosa. Di tengah suasana jahiliyah seperti itu Rasul ditugas, sampaikan risalah ini. Tanda sampai risalah adalah ikrar syahadat. Syahadat artinya sebuah persaksian bahwa dia sudah merdeka dari penyembahan kepada manusia dengan hanya menyembah Allah saja. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Sehingga siap diatur dengan aturan Allah, karena Allah satu-satunya yang ditakuti dan ditaati. Ini tentu tugas berat, sehingga kadang menimbulkan keraguan di hati Nabi SAW. Kenapa berat? Karena sejak pertama dakwah, Nabi SAW dikepung dengan isu sesat, gila, bahkan pengikut Nabi yang lemah disiksa. Gerakan dakwah Nabi SAW dipagar dengan mimbar-mimbar yang membuat orang-orang benci kepada Nabi. Maka Allah membesarkan hati Nabi SAW. Bismillahirrahmanirrahim.
Alif Lam Mim Shad. Alif Lam Mim Shad. Kitabun unzila ilaika fala yaku fi sadrika harajum minhu litundira bihi wa dzikra lil mu'minin. Ini adalah sebuah kitab yang diturunkan kepadamu, maka janganlah ada kesempitan di dalam dadamu karenanya, agar kamu memberi peringatan dengan kitab itu dan menjadi pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Alif Lam Mim Shad. Ini adalah huruf-huruf Arab yang biasa dipergunakan manusia, tetapi mereka tidak mampu menyusunnya seperti Al-Quran, karena Al-Quran dari Allah bukan buatan manusia. Menurut Mujahid, Qatadah, dan As-Sadi, makna kharaj ialah syak atau keraguan, yakni merasa ragu kepadanya. Menurut pendapat yang lain, maknanya ialah kesempitan, yakni jangan ada kesempitan di dalam dadamu dalam menyampaikannya dan dalam memberikan peringatan dengannya kepada manusia. Kami turunkan kitab ini kepadamu agar kamu memberikan peringatan dengan kitab ini kepada orang-orang kafir dan pembinaan kepada orang-orang mukmin. Kepada manusia yang mau mengikuti dakwah Rasulullah menjadi pribadi yang merdeka dengan Islam, maka jangan ikuti isu atau larangan tokoh-tokoh yang membenci Rasul. Ikutilah Al-Quran. Jangan ikuti kata pemimpin-pemimpin yang tidak menjalankan Al-Quran. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya. Amat sedikitlah kamu mengambil pelajaran. Syahadat. Yang kedua adalah mengaku dan menjadikan Nabi sebagai pemimpin. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nabi Muhammad SAW sudah meninggal, tetapi Al-Quran masih ada. Maka ikutilah Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Janganlah kalian menyimpang dari apa yang telah disampaikan oleh Rasul kepada kalian dengan menempuh jalan yang lain, yang akhirnya mengakibatkan kalian menyimpang pula dari hukum Allah kepada hukum selainnya, meski pengikut Nabi SAW waktu itu baru sedikit. Tidak perlu takut atas ancaman dan teror yang diberikan oleh para tokoh yang menentang dan menista Al-Quran itu, karena Allah berada di pihak yang mengikutinya. Telah banyak contoh orang dahulu, para penista yang dibinasakan. Wa kam min qaryatin ahlaknaha faja'aha ba'suna bayatan ahum qailun. Betapa banyak negeri yang telah kami binasakan, maka datanglah siksaan kami menimpa penduduknya pada malam hari atau pada waktu mereka beristirahat di tengah hari. Disebabkan menyelisih dan mendustakan para Rasulullah Allah, maka Allah menimpakan kepada mereka kehinaan dunia dan akhirat. Al-Qailulah artinya istirahat di tengah hari. Kedua waktu tersebut yakni tengah malam dan tengah hari adalah waktu istirahat, sehingga mereka dalam keadaan lalai dan terlena. فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ. Maka tidak adalah keluhan mereka ketika datang kepada mereka siksaan kami selain mengatakan, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim. Tiada lain ucapan mereka ketika azab datang menimpa mereka, melainkan pengakuan mereka terhadap dosa-dosa mereka dan bahwa mereka pantas menerimanya. Mereka menyadari bahwa mereka zalim, yaitu musyrik dan mengingkari ayat-ayat Allah. وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. Maka sesungguhnya kami akan menanyai umat-umat yang telah diutus rasul-rasul kepada mereka,
dan sesungguhnya kami akan menanyai pula Rasul-Rasul kami. Rasulullah SAW bersabda, Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi, wal imamu yus'alu ala rajul ani rajul, wa rajulu yus'alu an ahlihi, wal mar'atu tus'alu an baiti jawjiha, wal abdu yus'alu an mali syaidihi. Kalian semua adalah penggembala, dan kalian semua akan dimintai pertanggungjawaban tentang gembalaannya. Imam akan ditanya mengenai orang-orang yang dipimpinnya, seorang lelaki akan ditanya mengenai keluarganya, seorang wanita akan ditanya mengenai rumah suaminya, dan seorang budak akan ditanya mengenai harta tuannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. فَلَا نَقُصَنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ. Maka sesungguhnya akan kami kabarkan kepada mereka apa-apa yang telah mereka perbuat, sedang kami mengetahui keadaan mereka, dan kami sekali-kali tidak jauh dari mereka. Ibnu Abbas berkata, kelak di hari kiamat akan diletakkan semua kitab catatan amal perbuatan, lalu kitab-kitab itu berbicara tentang apa yang telah mereka kerjakan selama di dunia. Wal wajnu yawmaidinil haqq, faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Timbangan pada hari itu ialah kebenaran. Maka barang siapa berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Wa man khafat mawazinuhu faulaika alladziina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yadlimun. Dan barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri disebabkan mereka selalu mengingkari ayat-ayat kami. Perselisihan dan pertentangan sampai perceraian terjadi karena beda standar, ketika semua menganggap dirinya benar. Oleh karena itu, Allah menurunkan standar kebenaran, yaitu Al-Quran. Itulah timbangan amal, ketika amal itu akan menjadi ukuran seseorang benar atau salah. Rasulullah SAW bersabda, baligu anni walau ayatan, sampaikan dariku meskipun satu ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.